Hai, selamat hari Sabat kepada kita semua dan selamat berjumpa kembali di dalam keabah Tuhan pada saat ini. Walaupun kita sudah tahu yang kita sedang di dalam PKP dan kita tidak dapat berbakti bersama di dalam gereja, tetapi puji Tuhan, kita sentiasa ada jalan lain untuk berbakti bersama. Dan pada Sabat ini kita berbakti secara online. Baiklah, untuk tidak membuang waktu, pada kali ini saya, Eli Gudin, akan menjadi pemimpin acara sepanjang kebaktian ini, dan saya juga akan memimpin kita di dalam lagu puji-pujian. Kemudian doa pembuka akan dilayangkan oleh Elder Jain dan khotbah oleh pastor daerah kita, yaitu Pastor Max Selamat. Baik, sebelum kita memulakan lagu puji-pujian, mari kita tunduk kepala dan saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terpuji namamu karena Engkau telah memimpin kami di dalam kebaktian pada kali ini. Walaupun kami tidak dapat bersama di dalam gereja, tetapi puji Tuhan, Engkau telah menyediakan media masa ini untuk kami berbakti bersama. Dan berkati kebaktian kami dan jauhi kami daripada kekuasaan kegelapan. Terima kasih Bapa. Semua ini saya serahkan dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, mari kita teruskan lagu puji-pujian. Kita terus memuji Tuhan dengan membuka buku LPMI di dalam nomor 74, LPMI 74, duduk dekat kaki Yesus. Duduk dekat kaki Yesus dan mendengar sabdanya. Tempat itu yang terindah, aku mau tetap sana. Duduk dekat kaki Yesus, di sadaku padang terang. Cintanya yang tak terduga, rahmatnya tak terbilang. Duduk dekat kaki Yesus, tempat yang berbahagia. Sana ku buangkan dosa dan mendapatkan rahmat. Duduk dekat kaki Yesus, di sana ku berdoa. Hiburan berkat dan kuasa tiap hari ku terima. Dekat kakimu ya Yesus, berilah aku berkat-Mu. Tilik aku dengan cinta, segarkanlah jiwaku. Beri padaku Roh-Mu Tuhan, sucikanlah hatiku. Tolonglah aku ceritakan yang Engkau penebusku. Amin.
Mari kita teruskan pujian dengan membuka di dalam LPMI nomor 39, isikanlah cawanku. Bagaikan perempuan sabar dulu, tak puas aku mencari. Lalu Yesus berseru, akhir hidup akan aku beri. Isikanlah cawanku ini, hilangkan dahaga jiwaku. Roti hidup, kenyangkanlah jiwaku. Isikanlah cawanku ya Tuhan. Berjuta manusia datang cari keramaian di dunia, tapi tak dapat menandingi harta syurga yang Yesus sedia. Isikanlah cawanku ini, hilangkan dahaga jiwaku. Roti hidup, kenyangkanlah jiwaku. Isikanlah cawanku ya Tuhan. Segala yang kita dapat di dunia tidak selamanya tahan. Yesus akan selamatkan kita bila kita sujud dan percaya. Isikanlah cawanku ini, hilangkan dahaga jiwaku. Roti hidup, kenyangkanlah jiwaku. Isikanlah cawanku ya Tuhan. Amin. Dan di dalam lagu LPMI 149, tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi biji kebenaran, tabur waktu siang dan waktu petang, menanti datangnya waktu penyabitan. Kita bawa berkas dengan bergirang, bawa berkasnya dengan kegirangan, bawa berkasnya dengan kegirangan, bawa berkasnya. Taburkanlah biji waktu terang atau gelap, jangan takut mendung atau angin gerang. Kerja dan usaha akan berakhir kelak, kita bawa berkas dengan bergirang. Bawa berkasnya dengan kegirangan, bawa berkasnya dengan kegirangan, bawa berkasnya. Tabur dengan tangis, tabur untuk Tuhan, meski dalam duka
ketika syaitan menentang. Sesudah tangisan datang kesukaan, kita bawa berkas dengan bergirang. Bawa berkasnya dengan kegirangan. Bawa berkasnya dengan kegirangan. Bawa berkasnya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga setiap satu persatu kami selama 6 hari yang lalu. Saatnya Tuhan kami memohon Roh Kudus Tuhan bersama kami, terlebih dalam acara kebaktian penutupan doa 10 hari yang telah kami laksanakan sepanjang 10 malam yang lalu. Kami mohon Tuhan agar terus campur tangan dalam pertemuan ini sehingga ini menjadi satu berkat. Berikan kami terus kekuatan supaya terus setia dalam kebenaran yang Tuhan telah sediakan untuk setiap satu persatu kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat hari Sabat pada kita semua. Saya sangat bersyukur dan terima kasih atas segala kebaikan dan pimpinan Tuhan pada kita semua. Terlebih sepanjang doa 10 hari kita, dan bermula sejak kita punya kebaktian 10 hari berdoa, sudah sesuatu yang benar-benar minta Tuhan campur tangan di dalam hal anak yang perlu kembali ke college di Lincoln U di dalam masa PKP sedang berlangsung. Jadi saya sangat-sangat risau, sangat-sangat bimbang akan keselamatan dia, tetapi diminta juga kembali dan sehingga dia sudah membeli tiket penerbangan. Dan sepanjang setelah beberapa hari berdoa, dalam doa 10 hari masuk ke 5 hari atau ke 6 hari itu, saya tetap berdoa dan saya benar-benar merasakan jawaban Tuhan. Pengalaman saya sangat-sangat bersyukur karena bila kembali lagi PKP yang lebih lagi ketat ataupun yang benar-benar tidak boleh bergerak terlalu jauh. Jadi dengan itu, dengan keadaan begitu, terus flight itu pun kena kasih delay ataupun kena kasih tunda, dan saya sangat bersyukur karena saya percaya itu adalah campur tangan Tuhan. Dan di samping itu bukan saja dia penerbangan orang telah ditunda, dan ditunda belum lagi ditentukan, tapi orang punya tiket akan diurus kemudian. Dan di samping itu saya sangat bersyukur karena walaupun mereka tidak kembali ataupun anak ini Brian tidak kembali ke tempat dia belajar, tapi semuanya campur tangan Tuhan sehingga kan sijil ataupun sijil tamat dia untuk bergelar dentis sudah pun dikeluarkan dan dikirimkan kepada Brian, dan dia sangat-sangat bersyukur. Saya juga sangat bersyukur, dan saya benar-benar itu adalah pemberian Tuhan sebenarnya. Saya sangat bersyukur sehingga saat ini dan pada penutupan minggu doa ataupun doa 10 hari ini, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Itu semuanya adalah campur tangan Tuhan dan atas kasih Tuhan yang agape. Itu saja. Jadi terima kasih atas perkongsian ini.
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I look to Him and pray, darkness night will turn to day. I know the Lord will make a way for me. Selamat hari Sabat, selamat bertemu dalam kebaktian penutupan 10 hari berdoa kita. Saya ingin kongsikan satu kesaksian pendek pada kita semua pada Sabat ini. Sekarang PKP diadakan semula. Sejak Mac 2020 PKP dilaksanakan sampai kepada hujung tahun PKPB. Namun awal tahun ini yang menjadi PKP semula. Nah, waktu PKP tahun lalu, anak kami yang sedang bekerja di sebuah resort di Kumasang mengeluh dengan bebanan kerja yang dialami, di mana resort tersebut telah kekurangan pekerja dan terpaksa anak kami ini membantu cover dalam semua section, cover di bagian dapur, housekeeping, restoran, yang sebenarnya dia hanya bertugas sebagai front office, bagian front office. Tapi sejak PKP ramai yang berhenti kerja, maka dia kena cover semua itu. Bagi pekerjaan anak kami ini tidak ada masalah karena inilah bidang yang dia telah belajar, dan sehingga mendapatkan satu kelulusan yang diiktiraf sebagai pengurus hotel. Jadi pada hujung tahun 2020 dia sangat mengeluh karena dia kepenatan, dan dia mengatakan, saya akan mau berhenti. Kami berdoa terus sejak dari PKP bermula, kami berdoa sehinggalah pada 10 hari berdoa kita pada 6 Januari yang kita telah laksanakan, kami terus membawa anak kami ini dalam doa pribadi kami. Kami mohon agar Tuhan beri dia kekuatan, semangat dalam pekerjaannya. Nah, kemarin anak kami WhatsApp, Mami ada berita baik. Dia katakan, Mami, dia tanya apa berita baik itu? Nantilah tengah hari saya cerita. Mami dia katakan, ceritalah sekarang, nanti tengah hari kita sibuk. Jadi dia katakan, Mami, saya dinaikkan gaji 1 kali ganda gaji asal. Kami katakan puji Tuhan, itulah yang telah kami doakan. Dan dia katakan lagi, ada sudah pekerja baru masuk.
jadi sekarang dia bekerja dengan selesa. Saya sangat bersyukur sekali karena anak kami ini sudah bertahan, sabar, tabah untuk bekerja, dan dia telah sampai kepada tahap yang sangat berat, tapi dia masih bertahan. Semua ini hasil daripada pimpinan Tuhan, doa-doa yang kami layangkan, dan terjawablah pada hari kemarin. Kami sangat bersyukur secara pribadi, dan saya percaya rekan-rekan yang lain juga ada mengalami kesaksian di mana pimpinan Tuhan telah menyertai kamu. Demikian saja kesaksian pendek daripada kami. Tuhan memberkati. Dunia bukanlah rumahku, hanyalah sementara saja. Kita pinjam seketika waktu, hargailah pemberian Tuhan. Semua yang kita miliki kini hanyalah sementara saja, tiada yang kekal lama. Hanya pinjaman semata. Yesus, Kaulah satu-satunya kekuatan dalam hidupku. Bertakhtalah selamanya, pegang tanganku ya Tuhan, lepaskan ku pinggir berjalan bersamamu untuk selamanya. Ketika aku dalam dilema hadapi semua duka dunia ini, Kau saja yang dapat membebaskanku. Yesus, Engkau kekasihku. Yesus, Engkau kekasihku. Salam dan selamat petang kepada semua umat Tuhan. Selamat petang Sabat. Pada saat ini kita memuji Dia sebab Dia telah bersama kita di sepanjang waktu 10 hari berdoa umat Tuhan di seluruh dunia. Baik, sebelum kita mulakan, kita tunduk kepala, saya pimpin dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih sebab telah memberkati kami dan telah memimpin kami sehingga pada saat petang ini adalah puncak kepada acara 10 hari berdoa umat Tuhan di seluruh dunia. Terima kasih sebab telah banyak pengetahuan yang kami sudah perolehi. Kami mohon supaya Engkau memberkati sehingga kami mampu untuk melakukan semua itu dalam kehidupan kami. Pimpin, lindungi kami sepanjang masa ini Tuhan. Inilah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Baik umat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema
doa 10 hari kita adalah mencari kebangunan rohani. Dan pada saat ini saya ingin mengambil waktu yang singkat ini untuk membawa perhatian kita kepada renungan singkat yang terakhir pada saat petang ini, ya. Dikatakan di dalam ayat-ayat yang telah disediakan. Pada petang ini kita melihat ayat yang tertulis di dalam kitab Zakaria pasal 4 ayat 6. Dikatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, ya, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Umat Tuhan, ayat yang mengingatkan kepada kita bukan dengan keperkasaan kita, bahkan bukan dengan kekuatan kita, sehingga kita mampu diselamatkan ataupun mampu melakukan kebaikan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi ini membawa maksud, ya, kita mampu untuk melakukan itu adalah atas sebab Roh Kudus Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ketika Yesus di dunia ini, dalam pelayanan dia pada waktu itu, dia mengajarkan kepada pengikut-pengikut dia sebagaimana yang tertulis di dalam Injil Lukas. Kalau kita melihat Lukas pasal 11 dan kita melihat ayat yang ke-9, dikatakan di dalam ayat ini, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Dan Tuhan mengatakan lagi, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, kita ingin tahu apakah yang Tuhan katakan ini. Apakah yang penting untuk kita minta? Ya. Apakah yang perlu kita utamakan di dalam, ya, permohonan kita? Kita melihat di dalam ayat yang ke-13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, dikatakan di situ, ya, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita melihat, ya, Tuhan mengatakan bahwa, ya, dia akan memberikan satu pemberian yang terbaik, ya, yaitu Roh Kudus bagi mereka yang meminta kepada Tuhan. Nah, kita perhatikan ada beberapa hal yang penting yang adalah kebaikan jika Roh Kudus ini ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita boleh melihat di dalam Yohanes pasal 15. Kita perhatikan ayat yang ke-26 dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, kita melihat Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus itu nanti akan membantu untuk kita memahami tentang siapakah Tuhan Yesus ini. Hanya mereka yang ada Roh Kudus Tuhan sahaja yang mengetahui, mengenali, dan mengetahui tentang Tuhan Yesus. Bahkan hanya mereka yang ada Roh Kudus sahaja yang boleh menerima dan percaya akan keilahian Tuhan Yesus Kristus. Jika kita tidak ada Roh Kudus dalam hidup ini, maka kita tidak pernah percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, baik, yang kedua, itu terdapat di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, dikatakan begini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ya, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
Kita lihat di situ, ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Kita perhatikan, ya. Yang kedua ini dikatakan dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kemudian yang ketiga, ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin itu. Ya, dengan Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kita boleh memahami maksud nubuatan-nubuatan yang ada di dalam Alkitab. Kalau Roh Kudus ini tidak ada dalam kehidupan kita, kita mungkin akan bingung apabila kita membaca nubuatan dalam kitab Daniel dan juga nubuatan di dalam kitab Wahyu. Tetapi bagaimana umat Tuhan, bahkan kita pada petang ini mengetahui akan nubuatan itu sebab Roh Kudus ada dalam kita yang memberitahukan kepada kita tentang hal-hal yang akan datang itu. Yang keempat, umat-umat Tuhan, ya, dikatakan di sini di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang padamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Nah, kita melihat yang keempat ini, jika Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, dia akan menjadi penghibur kita. Apabila kita sedang dalam kedukaan, apabila kita dalam kesedihan, maka dia akan menghibur kita, bahkan menguatkan kita. Baik, yang kelima, ya, di dalam ayat 8, ya, Injil Yohanes pasal 16 ayat 8 dikatakan begini. Dan kalau dia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan juga penghakiman. Kita melihat di situ. Dikatakan apabila Roh Kudus ini ada dalam kehidupan kita, dia akan menginsafkan, dia akan mengingatkan kepada kita tentang dosa-dosa. Dan dia akan membantu kita untuk meninggalkan dosa-dosa yang kita simpan, ya, bahkan dosa-dosa yang kita sembunyikan, dosa-dosa yang tidak dilihat oleh jemaat-jemaat kita, dosa yang tidak dilihat oleh manusia. Roh Kudus yang melihatnya dan dia, ya, akan menginsafkan kita daripada semua kejahatan itu. Inilah dia, Roh Kudus. Apabila ada dalam kehidupan kita, dia menginsafkan kita daripada dosa kita. Yang keenam, yang terakhir, apabila Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, dikatakan, ya, Roma pasal 8 ayat 2 dikatakan begini, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Kita melihat, amin, teman-teman Tuhan, Roh Kudus apabila ia ada dalam kehidupan kita, maka dia dikatakan di sini, ya, dikatakan telah memerdekakan kita di dalam Kristus. Ya, memerdekakan kita di dalam Kristus dari hukuman dosa dan juga maut. Teman-teman Tuhan yang dikasihi, pada petang ini sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan sebab dia selalu baik kepada kita. Sehingga pada petang ini kita sudah melihat, ya, dan diperingatkan kepada kita keperluan kita adalah Roh Kudus. Maka itu sebagaimana yang telah diingatkan kepada kita sejak beberapa tahun yang lalu, di mana kita disarankan, didorong untuk supaya kita mengadakan doa setiap jam 7 pagi dan petang untuk memohon Roh Kudus
yang kita kenali sebagai Roh Kudus hujan akhir. Roh Kudus hujan awal itu sudah berlaku ketika umat-umat Tuhan berada di Yerusalem pada waktu itu yang kita boleh lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ya, kita boleh melihat di situ. Itu adalah peristiwa kecurahan hujan awal. Nah, buat masa ini kita sedang menunggu kecurahan hujan akhir, yaitu kecurahan hujan Roh Kudus yang akan berlaku untuk menguatkan kita, mematangkan kita, untuk supaya kita teguh di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Demikian untuk pada petang ini. Semoga semua kita sudah diberkati. Kita tunduk kepala, saya pimpin di dalam doa. Bapa kami Tuhan semesta alam langit dan bumi, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan tanpa henti sebab Engkau baik. Engkau selalu mengingatkan kepada kami tentang keperluan-keperluan penting dalam kehidupan kami. Pada saat ini Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami memohon Roh Kudus hujan akhir untuk supaya kami akan lebih dikuatkan dalam kehidupan kami, dalam keyakinan dan kepercayaan kami, dalam pekerjaan kami untuk memberitakan pekerjaan ataupun kebaikan Tuhan di dunia ini. Berkati kami, berkati semua umat-umat Tuhan seluruh dunia, bahkan juga umat-umat Tuhan di daerah Tenam, supaya mereka terus dikuatkan dalam menghadapi kehidupan, dan Roh Kuduslah yang menjadi kekuatan mereka, kekuatan kami bersama sepanjang waktu ini. Terima kasih Bapa, Engkau memperhatikan keperluan-keperluan kami. Inilah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin.